Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah masih senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan untuk bisa mensyukurinya. Para hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian subuh, baik yang hadir di masjid atau yang menyaksikan live streaming melalui Instagram Masjid dan Madrasah Nurul Ilmi. Dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, ringkasan atau mukhtasar Minhajul Qasidin yang beliau ringkas, Imam Ibnu Qudamah pernah mencantumkan satu riwayat yang berisi dialog antara seorang khalifah. Di sana disebutkan Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah seorang khalifah yang memerintah pada masa Daulah Abbasiyah, kurang lebih sekitar tahun 700. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid ini juga salah seorang khalifah yang pernah membawa Islam ke puncak kejayaan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, karena kita tahu di masa Khalifah Abbasiyah inilah ilmu perkembangan atau ilmu pengetahuan Islam ini berkembang secara pesat. Oleh karena itu, kalau kita pernah mendengar apa yang disebut dengan Baitul Hikmah, itu salah satu lembaga yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan beliau juga terkenal seorang khalifah yang menjalin hubungan baik dengan para ulama, kalau sekarang dengan para kiai, dengan para asatid. Jadi seorang pemimpin, seorang presiden kalau sekarang yang menjalin hubungan baik dengan para ulama,
sehingga beliau tidak segan untuk menerima arahan-arahan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Nah, dalam kitab itu beliau pernah berdialog dengan salah seorang ulama bernama Ibnu Samak, yang di sana dijelaskan Khalifah Harun Ar-Rasyid sampai menangis. Jadi setelah berdiskusi dan diberikan nasihat oleh Ibnu Samak ini, disebutkan dalam kitab ini fabaka, beliau menangis. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Khalifah Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah, seorang pemimpin, kalau sekarang presiden lah gitu, padahal beliau membawa kejayaan Islam di masa kepemimpinannya Daulah Bani Abbasiyah, tapi pernah menangis? Satu saat beliau didatangi oleh Ibnu Samak ini. Lalu kemudian Ibnu Samak meminta 1 gelas air minum, Pak. Ya mungkin air tawar biasa lah. Minta dihadirkan, atau saya minta 1 gelas air. Ketika sudah ada, ternyata beliau tidak minum. Lalu beliau malah bertanya kepada khalifah, "Ya Amirul Mukminin," sebutnya. "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman." Disebut, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lau mana'ta, bagaimana seandainya apabila engkau tertahan, dihalangi untuk meminum 1 gelas ini, hadhihi syurbah, untuk meminum 1 gelas ini, illa bidunya wa ma fiha," itu kata Ibnu Samak, kecuali engkau harus menebus 1 gelas air minum ini dengan dunia dan segala isinya. Kalau menurut kita hari ini, Pak, bagaimana menurutmu kalau engkau butuh untuk minum 1 gelas air ini, air biasa, Pak, air putih, dalam keadaan yang haus sedemikian, mencek orang malah teu nginum ngagoler, meninggal. Dalam keadaan butuh air minum itu, tapi harus kamu tebus dulu dengan apa yang kau miliki. Kalau Ibnu Samak mengatakan illa bidunya wa ma fiha, dengan dunia dan segala isinya yang kau miliki itu. Kata Ibnu Samak, akunta tafdiha biha, apakah engkau berani melepaskan dunia dan segala isinya untuk menebus 1 gelas air minum itu? Ternyata bagaimana jawaban Harun Ar-Rasyid? Naam, iya. Hanya untuk mendapatkan 1 gelas air minum saja. Tapi kalau kita dalam keadaan haus dan sangat membutuhkan air minum itu, sekalipun harus ditebus dengan dunia dan segala isinya, pertanyaannya, Pak, Bu, diberikan tidak oleh kita? Saya yakin pasti akan kita berikan. Saya sering jalan-jalan ke gunung, bahkan naik ke puncak, Pak. Ternyata di sana ada beberapa warung yang menyediakan air minum dan makanan, tentu dengan harga yang jauh lebih mahal. Yang biasanya sekian ribu, di sana sampai puluhan ribu. Tapi ketika kita lapar, apalagi ketika kita haus, berapapun dibeli, tidak peduli berapapun harganya. Maka pertanyaan Ibnu Samak pada Khalifah Harun Ar-Rasyid, jika kau butuh 1 minum air itu yang harus kau tebus dulu dengan dunia dan segala isinya, apakah kau berikan? Kata Khalifah, naam, iya.
Setelah itu kemudian diminumlah air itu oleh beliau. Silahkan kau minum. Ya, bahkan minum secara mencek urang mah naon? Nikmati gitu. Lalu kemudian beliau mendoakan barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Setelah selesai diminum, kemudian Ibnu Samak bertanya lagi pada khalifah, "Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, lau aro'aita, bagaimana pendapatmu? Lau mana'ata, kalau sekiranya engkau dihalangi atau terhalang ikhraja hadhihi syurbah, untuk mengeluarkan satu gelas minum tadi dari dalam tubuhmu." Tadi kan Pak diminum ya, sekarang sudah diminum, harus kau keluarkan. Pan kitunya Bu, yang kita minum, yang kita makan pasti keluar. Nah sekarang yang kau minum itu ya, terhalang engkau untuk engkau keluarkan, ila bidunya wa ma fiha, kata Ibnu Samak, kecuali engkau menebus dulu dengan dunia dan segala isinya. Atab bizalika, kata Ibnu Samak, apakah engkau akan menebus itu semua? Bayangkan ikhwatu iman rahimakumullah, tanpa pernah kita sadari, setiap kita bangun subuh, pertanyaan saya, apa yang kita tuju ketika bangun? Jawaban kita sama apa Pak? Kamar mandi ya? Tidak makan, tidak minum dulu, kita menuju kamar mandi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita keluarkan dari badan kita, dan itu darurat gitu, penting. Maka pertanyaan Ibnu Samak kepada Amirul Mukminin, bagaimana kalau yang kau minum satu gelas tadi, yang kau tebus dengan dunia dan segala isinya, satu saat dia harus keluar dan terhalang dari tubuhmu itu, kecuali kau tebus dengan dunia dan segala isinya, apakah kau berikan semuanya? Amirul Mukminin mengatakan, na'am, iya, betul Pak. Coba bayangkan, kita bangun subuh tadi jam 3, jam 4, harus mengeluarkan air minum yang kita minum itu, buang air kecil. Ternyata qadarullah tertahan Pak, tidak bisa keluar. Padahal itu harus segera dibuang. Dan kita bisa bayangkan nyerina seperti kumaha gitu kan Pak, sakitnya seperti apa kalau ternyata satu saat kita tertahan untuk mengeluarkan air minum itu. Dina kaayaan sakit yang luar biasa. Bisa ini dikeluarkan dengan lancar asal ditebus dulu dengan dunia ini. Bisa keluar tapi harus dibayar mahal dulu dengan rumah, dengan mobil, dengan motor, dengan biaya jutaan rupiah. Pertanyaannya, diberikan tidak Pak? Saya yakin jawabannya sama, pasti diberikan. Dina kondisi nyeri seperti itu harus keluar tertahan, berapapun akan diberikan oleh kita, biaya besar apapun kita berikan, yang penting ini bisa keluar. Dan setiap subuh, alhamdulillah, kita tidak mengalami itu. Kita tadi bangun subuh terhambat tidak Pak? Tidak, alhamdulillah. Dan inilah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita setiap bangun subuh. Saya mengalami juga pengalaman kakak Ustadz Asep SN. Satu saat beliau memang seperti itu, ada batu yang menghalangi sehingga tidak bisa keluar buang air kecil. Beliau menceritakan sakit yang luar biasa. Ya, pokoknya ketika sampai ke dokter, ini tidak bisa dibesokkan lagi, sekarang harus dioperasi. Dan tidak ada apapun, ya, tidak bawa uang itu. Tapi karena ini harus ada tindakan segera, maka segera dilakukan. Keun we duit mah urusan belakangan.
Maka Ibnu Qudamah dalam kitab ini beliau menyatakan, dan sebelumnya Ibnu Samak bertanya kembali kepada khalifah, kalau demikian apa yang kau lakukan bisyai'in dengan dunia dengan segala isinya ini, kalau satu gelas saja untuk bisa masuk dan bisa kau minum dan bisa kau keluarkan, satu saat nilainya akan lebih berharga dari apa yang telah kau miliki itu. Apalagi kondisi hari ini, waktu iman rahimakumullah, ya. Dalam masa pandemi yang masih seperti ini, yang satu saat beberapa waktu yang lalu kita pernah kesulitan mendapatkan gas ya, oksigen. Coba bayangkan, kalau ada keluarga atau siapapun yang butuh oksigen itu, sulit kita cari. Ternyata ada satu yang menyediakan, tapi harganya sangat mahal, 10 kali lipat dari harga biasa. Pertanyaan saya, dibeli tidak? Dibeli Pak Sabarha oge. Walaupun harganya berkali-kali lipat lebih mahal dari harga yang biasa, tapi pada saat kita butuh dan tidak ada cara lain, tah hari tamah dunia teges teu berharga. Kenapa? Keselamatan dan kesehatan yang diutamakan. Mata kelamun orang gugah subuhnya, cek Nabi berdoa yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah baru saja kami semua dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami semua dikumpulkan. Ini nikmat. Jadi tanpa kita sadari, setiap subuh nikmat Allah terus menerus diberikan kepada kita. Salah satunya adalah kesehatan yang harganya begitu sangat mahal. Oleh karena itu, ya iman rahimakumullah, Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya ini, maka salah satu nikmat Allah yang besar yang sebetulnya setiap saat Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar yang sering kali dilupakan, salah satunya adalah nikmat sehat, ya. Maka oleh karena itu, dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, man asbah minkum mu'afan fi jasadi, apabila salah seorang di antara kalian bangun di waktu subuh seperti kita tadi waktu iman, dalam keadaan mu'afan fi jasadi, sehat badannya, ya, sehat walafiat gitu. Lalu kemudian kata Nabi, dia memiliki persediaan kebutuhan hidupnya, bukan hanya untuk hari ini, untuk seminggu ke depan, untuk sebulan ke depan, dia sudah terpenuhi. Indahu qutu yaumi, bahkan keadaan keluarganya pun aman, tidak ada masalah, tidak ada kendala apapun. Maka Nabi mengatakan, fa'aka'anna mahizat lahu dunia, maka seolah-olah dunia ada dalam genggaman dirinya. Tapi bila satu saat kita bangun dalam keadaan qadarullah sakit, maka semua dunia ini akan tidak berharga, dan kita tebus untuk mendapatkan nikmat sehat itu. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka oleh karena itu Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, nikmatani, bahwa ada dua nikmat, maghbudun fihi makasirun minan nas, yang kebanyakan manusia seringkali tertipu dengan kedua nikmat itu. Ya. Kenapa tertipu, Pak? Karena tidak disadari. Ya. Rasaan teh ieu lain nikmat gitu. Kenapa tidak disadari? Karena terus menerus Allah berikan kepada kita. Maka nikmat ini akan terasa satu saat kalau Allah cabut, kan gitu. Seperti tadi, bangun pagi dalam keadaan kita kesulitan untuk buang air kecil, baru terasa bahwa sehat itu nikmat yang sangat luar biasa.
Maka Nabi mengatakan ada dua nikmat. Kenapa disebut nikmat, Bu, Pak? Naon ari nikmat teh? Apa yang disebut dengan nikmat gitu? Ibnu Hajar dalam kitabnya beliau mengatakan, nu disebat nikmat teh, Pak, Bu, ya, adalah kondisi situasi yang baik yang kita rasakan. Itu kata Ibnu Hajar. Jadi nikmat teh kondisi baik yang sedang kita alami. Mun sapertos tadinya orang boga ada kesulitan tidak, Bu? Teu ayanya. Ada rasa sakit tidak? Tidak. Maka itulah nikmat kata Ibnu Hajar. Orang gaduh naon, Bu? Paos gigi. Terasa nikmat tidak? Sakabeung mapan teu karaos dia. Tapi ketika salah satu gigi ini karaos ke orang nyeri, maka baru terasa bahwa Allah berikan kepada kita nikmat itu tiap hari. Kondisi sakit itulah yang baru kemudian nikmat itu dicabut oleh Allah. Maka Ibnu Hajar mengatakan nikmat adalah satu kondisi yang kita rasakan kondisi itu baik. Bahkan ulama yang lain mengatakan kondisi yang baik yang pada kondisi itu kita mampu mengambil manfaat-manfaatnya, maka itulah yang disebut dengan kenikmatan. Nah, makanya nanti kata Nabi banyak orang yang ketika diberikan kenikmatan itu dia menjadi orang yang tertipu dengan nikmat-nikmat itu. Ya. Apa dua nikmat yang banyak membuat orang tertipu dengan keduanya? Nabi mengatakan pertama as-sihhah, nikmat sehat, dan yang kedua wal faragu, nikmat diberikan waktu yang luang. Nah ini Pak, yang terkadang kita juga tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Pan sok aya geuningan naha teu tiasa ka ditu teu tiasa ka dieu. Jawabannya apa, Bu? Abdi mah sibuk, tidak punya waktu. Hayang macana saminggu teh lain 7 poe, 8 poe gitu. Seminggu teh 8 hari, jangan 24 jam dalam satu hari teh. Artinya apa? Seolah-olah dia sudah tidak punya waktu lagi gitu. Baru dirasakan nikmat ketika waktu luang itu diambil dan dia banyak kesibukan yang harus dilakukan. Hayang teh siga batur ya. Padahal cek orang nikmat gitu, tapi kata dia tidak. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, inilah yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, bahwa ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Pertama kesehatan dan waktu luang. Kemudian dalam Fathul Bari, wa qala Al-Jauhari berkata, fa inna man la yasta'miluha fima yanbaghi. Sesungguhnya orang yang tidak menggunakan keduanya, kesehatan dan waktu luang itu, fima yanbaghi, di dalam apa yang seharusnya, faqad gobina, maka dia telah tertipu. Jadi orang yang tertipu itu adalah ketika dua nikmat itu Allah berikan kepada dirinya, tapi tidak memberikan manfaat bagi dia. Maka Al-Jauhari mengatakan itulah orang yang tertipu. Likaunihi ba'ahuma bibahsin, karena dia telah menjual keduanya dengan harga yang murah. Ya. Karena bagaimanapun ihwatu iman, nikmat yang Allah berikan kepada kita digunakan semestinya atau tidak, maka nikmat ini akan habis. Ya. Waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan ya, dengan hal yang bermanfaat atau tidak, maka waktu itu akan
habis. Usia yang Allah berikan kepada kita hidup, nikmat hidup yang tadi Pak, bangun subuh, nikmat hidup, nikmat usia, kita gunakan untuk ibadah atau tidak, maka akan habis nikmat itu. Ya, maka orang yang tidak menggunakan dua nikmat itu sehingga tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya dunia dan akhirat, maka berarti merekalah orang-orang yang tertipu, kata Al-Jauhari, yang secara hakiki dia telah menjual nikmat itu dengan harga yang rendah. Karena tiap hari, kata para ulama, kita akan menjadi seorang pedagang. Setiap hari kita akan selalu bertransaksi jual beli. Ya. Ada orang yang beruntung, juga ada orang yang rugi. Nah, orang yang rugi itulah ya menjual segala nikmat ini dengan harga yang rendah. Maka Ibnu Al-Jauhari mengatakan merekalah orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Nah, selanjutnya masih dalam Fathul Bari. Qala Ibnu Battal berkata, maknal hadisi, bahwa makna hadis ini, anal mar'a la yakunu farigon hatta yakuna makfiyan sahihal badan, bahwa seorang tidaklah menjadi orang yang punya waktu luang sehingga dia tercukupi kebutuhannya dan sehat badannya. Ini disebut orang gaduh waktos tebu pak iraha. Ibnu Battal mengatakan ketika ya kebutuhan hidupnya telah terpenuhi ya, dan kemudian badannya sehat, maka dia menjadi orang yang punya banyak waktu ya, tidak banyak aktivitas gitu. Kenapa? Karena segala kebutuhannya sudah terpenuhi, bukan hanya untuk hari ini, untuk seminggu, untuk sebulan, bahkan untuk setahun ke depan sudah terpenuhi. Yaitu orang yang punya banyak waktu. Walayaku paman hasola zalika pal yahris ala an la yagbina bi an yatruka syukrallah. Maka barang siapa yang dua perkara itu ada padanya, ada waktu luang juga sehat badannya, maka hendaklah dia berusaha agar tidak tertipu. Nya orang teko Allah tos dipasihan waktos luang ya, banyak waktu, juga badan kita sehat. Ibnu Battal mengatakan, maka hendaklah dia berusaha agar tidak tertipu. Kumaha carana? Bi an yatruka syukrallahi ala ma'an ama bihi alaih, yaitu ya meninggalkan syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah dia berikan kepada dirinya. Supaya tidak tertipu, maka bersyukurlah terhadap nikmat itu. Dan syukur yang paling ringan, yang paling rendah adalah dengan perkataan yang tadi Pak. Orang bugah subuh nu teu karaos tiapan ieu teh nikmat tiap pagi, tiap subuh. Apa yang kita baca Pak yang pertama? Maka orang yang bersyukur yang pertama adalah dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana, dan seterusnya. Tetapi syukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan anggota badan. Bagaimana cara bersyukur dengan anggota badan? Nah, maka beliau mengatakan, wa min syukrihi imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Dan termasuk syukur kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Keurang dianggo angkat ke masjid misalnya untuk melaksanakan sholat subuh, atau yang di rumah sama, bangun subuh berdoa, lalu ke kamar mandi mengambil air wudhu, melaksanakan sholat subuh. Maka Ibnu Battal mengatakan ini adalah bagian bersyukur terhadap nikmat Allah.
menggunakan segala nikmat ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak seperti ini, ada. Gugah subuh dengan kondisi yang sehat. Ternyata dia meninggalkan segala kewajibannya. Maka inilah orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Padahal kondisi badannya sehat, waktunya ada, tapi tidak dia gunakan untuk ibadah. Te solat-solat acan gitu, te subuh-subuh acan. Padahal jag-jag waringkas, waktunya banyak, tenaganya ada. Inilah yang dimaksud dengan orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Faman farrata fi zalika fahuwal magmun, maka barang siapa yang melalaikan hal ini, tidak mensyukuri dua nikmat tadi, tidak menggunakan nikmat tadi dengan melaksanakan perintah atau bahkan banyak melakukan pelanggaran. Aya teu Pak nu gugah subuh teh lain ibadah tapi malah maksiat, aya teu? Aya. Bangun subuh pagi sehat, lain ibadah tapi malah nyieun maksiat, ieu mah aya teu Pak? Aya. Ibnu Battal mengatakan, maka itulah orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Selanjutnya masih dalam Fathul Bari. Wa qala Ibnul Jauzi, Ibnu Al-Jauzi berkata, qad yakunul insanu sahihan wa la yakunu mutafarrigon li syughlihi bil ma'asyi. Kadang-kadang manusia itu sehat, tetapi ia tidak punya waktu luang. Biasanya Pak, orang teh sehat ngan sibuk gitu. Kenapa sibuk? Karena kesibukannya dengan penghidupan. Punten ya, tetiasa ke masjid, tetiasa ngaos karena subuh harus berangkat ke pasar, mencari maisha, mencari penghidupan. Bisa kan seperti itu. Wa qad yakunu mustagniyan wa la yakunu sahihan, atau kondisi kedua, kadang-kadang manusia itu cukup kebutuhannya terpenuhi tetapi dia tidak sehat. Biasa banyak nu kahiji mah teu gaduh waktos, sibuk teh mencari maisha tapi sehat badannya. Nu kadua mah sehat, yang kedua mah apa? Orang yang kebutuhan hidupnya terpenuhi seueur gitu tah, sudah tidak perlu bekerja, ngan hanjakal sakit. Ya. Nah, maka Ibnu Al-Jauzi mengatakan, fa idza istama'a pagola ba'alaihil kasalu, maka jika keduanya terkumpul, nu nembe teh apa? Pagola ba'alaihil kasalu ala taati fahuwal magbun, lalu dia dikalahkan oleh kemalasan untuk melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Komo lamun nu bieu duanana terkumpul Pak, teu aya waktos, oke dalam kondisi sehat badan, atau dua-duanya tidak ada, dalam arti begini, atau dua-duanya Allah berikan, kondisi orang sehat, aya waktu, tapi satu saat datanglah yang disebut dengan malas. Punten ieu mah, orang tidak bisa melakukan perintah Allah bukan karena tidak punya waktu, laras apa? Bukan karena kondisi sakit, tapi apa? Ketika ada yang disebut dengan ketidakmauan gitulah, atau rasa malas menghinggapi dirinya, kata Al-Jauzi, mereka pun sama orang-orang yang tertipu. Abdi teh cenah teu gaduh waktos dibere waktu henteu keneh. Abdi teh cenah teu damang dibere sehat henteu keneh. Maka itulah juga yang disebut dengan orang-orang yang magbun, orang yang tertipu. Wa tamamu zalika anna dunya mazra'atul akhirah. Maka kesempurnaan adalah bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Wa fiha tijarah allati yadharu ribuha fil akhirah. Dan di dunia ini terdapat perdagangan yang keuntungannya akan nampak di akhirat. Padahal kata beliau, dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita untuk berdagang gitu. Ya. Dalam bahasa saya, setiap pagi nanti juga
Berdasarkan sabda Nabi, setiap pagi urang teh Bu bade jadi pedagang, tukang dagang. Urang teh bade ngajual, ya. Jualan-jualan kita. Kumaha carana supaya urang turugel gitu. Bagaimana supaya kita tidak menjadi pedagang yang rugi? Ya. Karena setiap orang, kata Nabi, setiap pagi dia pasti menjadi seorang pedagang. Pertanyaannya, dia rugi atau tidak? Untung atau tidak dengan dagangannya itu? Maka tergantung bagaimana kita ketika berniaga itu. Jeung saha urang dagangna, apa yang kita jual, kan gitu Pak. Maka beliau mengatakan, pamanis ta'mala parogohu wasihatahu fi ta'atillah pahuwal magbut. Maka barang siapa menggunakan waktu luangnya dan kesehatannya untuk ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang pantas diirikan. Diberi kesehatan oleh Allah, diberikan waktunya, lalu dia gunakan dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan sholat subuh dan seterusnya. Mahwal magbut, sanis magbun, magbut, dialah orang yang pantas diirikan, karena dia mampu mensyukuri nikmat itu dengan menjalankan ibadah kepada Allah. Wa man ista'malahuma fi maksiatillah fahuwal magbun. Tapi orang yang sebaliknya menggunakan dua nikmat tadi dengan maksiat kepada Allah, isuk-isuk geus nyieun kagorengan gitu, pagi-pagi sudah berbuat maksiat kepada Allah, fahuwal magbun, maka itulah orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Li'annal farago yaqubuhu syughlu, karena waktu luang akan diikuti oleh kesibukan, wasihatu yaqubuhu saqam, dan kesehatan akan diikuti oleh sakit. Walau lam yakun illal haram, jika tidak terjadi maka berarti masa tua akan datang pada dirinya. Kenapa waktu luang begitu berharga? Karena ketika sibuk baru terasa nikmat. Kenapa sehat begitu berharga? Karena satu saat kita akan merasakan sakit. Kalaupun dua-duanya tidak terjadi gitu, maka yang jelas kita akan menghadapi satu masa yang disebut dengan al-haram, masa tua, bahkan dengan disertai naon Bu Pak, kepikunan. Maka pada kondisi itulah sampai seorang pemuda pernah berkata, iya, bahkan nu nyebutna teh pemuda lain nu geus kolot gitu Pak. Kumaha cenah? Yasurul fata tulas salamah wal baqa. Panjangnya keselamatan, ya, kesehatan dan tetap tinggal di dunia menyenangkan seorang pemuda. Tong boro keur bapak-bapak, keur para pemuda wae gitu. Nu sebetulna mah meureun gitunya, masih panjang lalakonna teh. Ya. Pemuda 17 tahun, 20 tahun pan masih panjang lalakonna gitu. Tapi harapannya apa? Sehat dan panjang usia, padahal pan ngora keneh itu. Mun kitu mah tos sepuh punten Pak. Harapannya apa? Diberikan kesehatan, kemudian usia yang panjang atuh wajar da geus kolot. Ieu mah nu ngora tapi harapanna kitu sarua. Yasurul fata, akan menyenangkan seorang pemuda. Fakai pataro tulas salamah yaf'alu. Tapi bagaimanakah engkau melihat panjangnya kesehatan itu, panjangnya keselamatan itu akan berbuat? Yaruddu al-fata ba'da tidalin wasihatin yanumu idaromal qiyamu wa yuhmalu. Akan mengembalikan seorang pemuda setelah sebelumnya pada waktu muda dia tegak dan sehat menjadi kesusahan jika menginginkan berdiri dan mengangkat barang. Satu saat kondisi ini akan kita alami. Kusaha ku pemuda nu ngadoa hoyong panjang yuswa, diberikan kesehatan terus, tapi tanpa dia sadari satu saat usia yang Allah berikan kepada dia akan mengantarkan dia pada kelemahan. Nya ayeuna urang teh cita-cita hayang panjang yuswanya Pak.
Pada satu saat panjang usia itu akan mendatangkan kelemahan pada diri kita. Tanemawi, sebelum masa lemah itu datang, masa sulit itu datang, masa tua itu datang, jangan sampai dua nikmat itu membuat kita tertipu ketika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang beliau maksudkan, ya, penjelasan dari sabda Nabi yang tadi. Masih dalam Fathul Bari. Nah, ini kata At-Tibi. Daraballahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mukallafi masalan bitajir. Maka Nabi membuat gambaran bagi mukallaf, orang yang dewasa dan berakal, dengan seorang pedagang lahu ra'su malin, yang dia memiliki modal. Bahwa yan bagi ribha ma'asalamati ra'sil mal, maka ia mencari keuntungan dengan keselamatan modalnya. Fatoriquhu fi dzalika ayataharra fi man yu'amiluhu wa yaljamu sidqa wal hidqa li alla yubbanu. Maka dia, ya, pedagang tadi mencari keuntungan dengan keselamatan modalnya. Caranya adalah dia memilih orang yang dia ajak berdagang, dan dia selalu menetapi kejujuran, kecerdikan agar tidak merugi. Bu, Pak, lamun urang pedagang kumaha sangkan orang terugi? Satu, kita cari siapa partner dagang kita. Saha anu bakal meser icalan barang dagangan kita supaya orang terugi. Itu kan, ya? Jujur diantaranya. Ya, karena perdagangan dunia masih dua kemungkinan, ya Bu, ya, untung dan rugi. Ibu nu janten nu icalan setiap hari atau selamanya beruntung, tidak. Satu saat ada kondisi ruginya. Artinya apa? Jual beli di dunia pasti ada untung dan rugi. Tapi supaya menghindari rugi bagaimana? Kita cari siapa partner kita, gitu. Nu jujur, ya, dan seterusnya. Nah, maka beliau mengatakan, pasihatu wal faragh ra'su malin, maka sehat dan waktu luang itulah sebetulnya modal dari Allah, gitu. Pan tadi urang gugah subuh teh tadi Pak Bu, urang teh bade jadi pedagang. Lamun urang bade jadi pedagang, urang teh kedah gaduh modal heula. Manya dagang teu aya modal, kan? Pertanyaannya, apa modal dagang kita? Kata Ibnu Battal ada dua modal yang Allah berikan kepada kita. Pertama sehat, yang kedua waktu. Mata dina surat naon Pak? Wal asri, ya. Wal asr, kata Allah apa? Semua orang dalam keadaan husrin, rugi. Naon rugi teh Pak? Ketika dia tidak menggunakan nikmat waktu itu, gitu. Artinya jangan sampai dua nikmat ini, padahal ini adalah modal dari Allah, ternyata kita menjadi pedagang yang rugi kita. Wa yanbaghi lahu an yu'amilallaha bil iman wa mujahadati nafsi wa aduwid din liyabruha khairud dunya wal akhirah. Maka seharusnya dia berdagang dengan Allah tah, supados teu rugi jeung saha urang muamalahna harus dengan Allah, gitu. Dia berjuang, ya, menundukkan hawa nafsunya, maka harus seperti itu. Kalau dia bermuamalah dengan Allah, maka dia harus menundukkan hawa nafsunya. Pasti kata tadi urang angkat tadi subuh ke masjid, urang teh sedang berjuang mujahadah, jihad, gitu Pak. Jihad ngelawan naon Pak? Melawan hawa nafsu, melawan setan. Ketika kita sholat, baik di bumi, baik di masjid, maka kita sedang bermuamalah dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Liyabruha khairud dunya wal akhirah, maka dia mendapatkan keuntungan bukan hanya dunia tapi juga dengan keuntungan akhirat. Halaman kedua, ya, maka dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah Ibnu Muflih, ya, Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, ini la abghadur rajula farigon la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Aku sangat membenci orang yang menganggur, yaitu tidak punya amalan untuk penghidupan dunianya atau amalan untuk akhiratnya. Jadi boro-boro nu berbuat maksiat, kata Ibnu Mas'ud, anu nganggur wae cenah kuring mah teresep. Nganggur teh kumaha Pak? Dibere waktu tapi teu dipake, gitu.
diberi waktu tapi teu manfaat. Apakah untuk dunianya terlebih untuk akhirat? Ya. Boro-boro nu dipakai maksiat gitu. Waktuna aya tapi terbuang percuma gitu. Sekalipun dia tidak berbuat maksiat, sehatna aya, waktuna banyak tapi teu dipake gitu. Segini maksud macan nu kitu wae cenah rugi. Apalagi kalau dipakai berbuat maksiat. Maka dalam surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan kepadamu satu perniagaan, perdagangan yang pasti dapat menyelamatkan kamu min azabin alim, dari adab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Asy-Syaukani mengatakan, ja'alal amalal mazkurah bimanzilati tijarah. Allah menjadikan amal-amal soleh tersebut kedudukannya seperti perniagaan. Subuh tadi kita ngaji, Pak. Kita baca Quran, kita sholat, dan amal-amal kebaikan yang lain disebut dengan tijarah, perniagaan. Li'annahum yarbahuna fihi kama yarbahuna fiha, karena orang-orang yang melakukannya akan meraih keuntungan besar sebagaimana meraih keuntungan dalam perniagaan. Karena kita tadi melakukan semuanya semata-mata mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah. Wadzalika biduhulihimul jannah wa najatihim minan nar. Dan keuntungan besar itu adalah masuknya mereka ke dalam surga dengan selamat tanpa ada siksa. Inilah yang disebut perniagaan yang pasti tidak akan rugi, dan perniagaan yang berkelas tinggi. Nah, disebut kelas tinggi, Pak. Perniagaannya kita berikan dengan apa yang kita mampu, tapi pahalanya, labanya begitu tinggi. Apa kata ayat ini, Pak? Maka Allah akan berikan kepadanya kenikmatan surga yang jauh dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini yang saya maksudkan judulnya, ya. Kenapa judulnya menjual dirinya? Kan biasanya konotasinya teh negatifnya, Pak, menjual diri. Padahal menjual diri teh bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif. Tergantung rek ngajual naon urangna. Kalau kita menjual diri kepada setan ya negatif. Menjual diri kepada Allah itulah yang positif. Maka di hadis Muslim Nabi mengatakan kulun nasi yagdu pabayi'un nafsahu. Nah ini, Pak. Setiap manusia memasuki waktu pagi. Setiap orang yang memasuki waktu pagi, setiap orang yang masih bangun di waktu subuh gitu. Ya, nu ayeuna sadayana gugah gitu tah. Pabayi'un nafsahu, maka dia akan menjual dirinya. Siapapun yang sekarang bangun, maka sejak subuh tadi dia akan mulai menjual dirinya. Pabayi'un nafsahu pamu'tikuha aw mubikuha, maka ia akan menjadi orang yang membebaskannya, aw mubikuha, atau membinasakannya. Maksudnya kumaha, Bu? Maksudnya ki, setiap orang yang bangun subuh itu, maka dia, semua orang akan menjual diri. Pertanyaannya, apakah menjual dirinya itu mampu membebaskan dirinya atau malah membinasakan dirinya? Maka dalam Tuhfatul Ahwadi, ya, beliau menjelaskan kullu insanin yas'a bin nafsihi, maka setiap manusia berusaha dengan dirinya sendiri. Jadi orang itu setiap pagi dia akan memulai usaha dengan dirinya sendiri. Faminhum man yabi'u halillahi ta'ala bi ta'atihi, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah. Kumaha caranya? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah.
Eta teh nu dimaksud menjual diri. Maka orang yang tadi subuh Pak bangun dan ini nikmat Allah, sehat waktu luangnya, lalu dia baca Quran, dia sholat subuh, dia ngaji. Inilah yang disebut dengan orang yang menjual dirinya kepada Allah. Wa minhum man yabi'u halis syaitan, dan diantara mereka ada yang menjual dirinya kepada setan. Ya Pak, kumaha caranya? Wal hawa, dan juga kepada hawa nafsunya, bittiba'ihima, dengan pengikutan kepada keduanya. Lain ibadah jag-jag waringkas teh, tapi malah berbuat maksiat. Isuk-isukannya berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti setan. Maka inilah yang dimaksud dengan fayubikuha aw yuhlikuha, dia sedang mencelakakan dirinya atau membinasakan dirinya. Jadi setiap pagi semua orang akan menjual diri. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan ibadah, maka dia orang yang beruntung. Dan orang yang menjual dirinya kepada setan, maka merekalah orang yang rugi. Padahal Allah berikan kepada dia modal berharga, waktu luang dan sehatnya. Nah, kemudian dalam Miftahu Dari Sa'adah, Ibnul Qayyim mengatakan, waman tomahat himmatuhu ilal umuril aliyah. Ini sangat indah Pak. Ini perkataan Ibnul Qayyim. Barang siapa yang bercita-cita ilal umuril aliyah, meraih perkara-perkara tinggi, fawajibun alaih, maka wajib bagi dirinya an yasudda alaihi himmatihi turuqad daniyah, menekan kuat kecintaan kepada perkara-perkara yang rendah bagi dirinya. Ini sangat indah Pak. Kalau orang punya cita-cita meraih perkara-perkara yang tinggi, naon yang tinggi teh Pak? Surga, ridho Allah. Maka dia wajib menekan kuat kecintaan kepada perkara-perkara yang rendah. Menekan segala hawa nafsu kita dengan dunia ini. Lamun orang punya harapan ingin masuk surga yang tinggi itu. Lamun orang masih terbuai dengan hawa nafsu, masih terpedaya dengan dunia yang rendah ini, apaan orang teh hoyong perkara-perkara yang tinggi, orang teh berniaga dengan Allah kelas tinggi gitu, yang dijamin tidak akan pernah rugi, yang dijamin pasti beruntung. Kata Ibnu Qayyim mengatakan, tekanlah segala hawa nafsu kita. Ya, pan ai dunia teh disebut dunia teh Pak dari kata adna, rendah. Jangan sampai yang rendah ini, yang pasti akan lenyap ini, kemudian menghalang-halangi kita untuk bisa meraih kemuliaan dan ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat indah. Sayapnya dikit lagi. Maka dalam surah As-Sam ini ayat yang sering kali kita baca, wa nafsi wa masawaha, dan jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Setiap hari terus menerus Allah ilhamkan ini dalam diri kita. Qad aflaha man zakaha, maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang fasik. Dalam diri kita setiap saat selalu ada dua bisikan ini Pak. Bisikan takwa dan bisikan kefasikan. Mana yang akan kita ikuti? Ya. Mana yang akan kita ikuti? Maka bila kita mengikuti jalan ketakwaan, maka berarti kita sedang berniaga dengan Allah yang pasti tidak akan pernah rugi. Kemudian dalam surah At-Taubah 111, ya, Allah menyatakan bahwa Allah membeli, ishtara, Allah membeli dari orang-orang mukmin diri-diri mereka dan harta-harta mereka, dan Allah berikan kepada mereka surga. Bayangkan Pak, dunia dan segala kerendahannya ini Allah ganti dengan surga dan segala keindahannya. Allah beli diri kita, jiwa kita, harta kita, dunia kita ini dengan surga yang begitu indah, khalidina fiha, tanpa pernah berhenti.
mereka berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, terbunuh ya, atau membunuh. Ini janji yang benar dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Bergembiralah dengan jual beli yang telah engkau lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, bersyukur terhadap nikmat Allah adalah bagian dari perniagaan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis yang seringkali kita dengar, kita baca. Nabi bersabda, ambillah kesempatan 5 sebelum datang yang 5. Pertama, mudamu sebelum pikunmu, sehatmu sebelum sakitmu, cukupmu sebelum fakirmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Karena kalau kita baca dalam Al-Quran sampai dengan kehidupan ini, ternyata banyak orang yang menyesal. Mereka lah orang-orang yang tidak bersyukurnya. Pancing dina Quran Pak ya, kalaulah Allah berikan kepada saya kehidupan 1 hari saja, akhiratani ila ajalin qarib, diakhirkan oleh Allah kematianku 1 hari saja, apa kata mereka Pak? Maka pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan menjalankan ibadah. Artinya apa? Orang yang telah mendahului kita semua, mereka yang sudah ada di alam barzakh, semuanya yang tidak pernah menggunakan atau banyak tidak bersyukur kepada Allah, mereka penuh dengan penyesalan abadi. Maka hari ini wa taiman rahimakumullah, yang Allah masih berikan nikmat kepada kita, usia, kesehatan, waktu luang, mudah-mudahan kita mampu bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat ini, dengan beribadah kepadanya dan menekan semua hawa nafsu kita, sehingga kita yakin perniagaan kita atau modal besar yang Allah berikan kepada kita, Allah balas dengan kenikmatan abadi, dengan surga yang tinggi insyaallah bagi mereka yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kajian-kajian berikutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.